Sebenarnya kuliah gratis ini sama aja dengan selama ini SUPM itu menyelenggarakan pendidikan gratis. Ini adalah kebijakan daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memang kebijakannya adalah 45%-nya untuk masyarakat jalur umum dan 55%-nya untuk anak pelaku utama. Dalam hal ini adalah anak nelayan, anak pembudidaya, anak penjual ikan, anak jibu-jibu, anak petambak garam. Ini adalah pelaku utama yang memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat luar biasa bagi mereka. Putra-putri nelayan ini menjadi yang dinamakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelaku utama. Karena kalau ini tidak diperhatikan, lambat laun nelayan itu bisa punah, petambak garam bisa berkurang, pembudidaya juga bisa berkurang. Oleh karena itu, dan mereka-mereka ini biasanya ada di bawah golongan kaum menengah, di bawah garis, sehingga perhatian pemerintah ke sana. Selama kurun waktu memimpin lembaga SUPM Heru kurang lebih 9 tahun ini, sebenarnya program ini sudah ada berjalan sejak itu. Sejak tahun 2012. Jadi program ini memang diperuntukkan untuk anak-anak pelaku utama. Jauh di sana dari Pulau Buru, Pulau Seram, dari Kepulauan Dobo, Aru, dari Maluku Tenggara Barat, dari Maluku Barat Daya. Mereka-mereka ini yang selama ini kita memberikan kesempatan untuk bisa bersekolah gratis di sana. Bukan hanya dari sisi tinggal di asrama, mendapatkan makan gratis, tetapi sampai kepada seragamnya juga dibiayai oleh negara. Dia hanya tinggal datang sekolah baik sampai nanti lulus, dan kita siapkan juga pekerjaan bagi mereka. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk pendidikan kuliah gratis yang memang kita sudah baru di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Maluku sendiri ini baru dibuka tahun 2018. Ini sebagai tindak lanjut daripada peningkatan status SUPM Heru Ambon. Begitu dilihat kelebihan kemudian kemajuan yang terjadi di SUPM Heru Ambon, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan peningkatan status bagi SUPM Heru Ambon, sehingga sekarang di SUPM Heru Ambon ada 3 lembaga. Yang pertama adalah SUPM Heru Ambon sendiri dengan pendidikan setara SMK, dengan 3 program keahlian, program keahlian nautika kapal penangkap ikan, agribisnis perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Kemudian yang kedua adalah kita punya Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Maluku yang memiliki 3 program studi teknik penangkapan ikan, program studi budidaya perikanan, dan program studi pengolahan hasil laut. Nah, yang terbaru ini adalah program studi di luar kampus utama. Ini merupakan indukannya ada di Politeknik Alim Usaha Perikanan Jakarta dan kampusnya juga ada di Maluku. Ini adalah program Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Nah, kita baru buka tahun kemarin, dan tahun ini saya informasikan kepada semua bahwa tahun ini kembali lagi PSDKU atau program studi di luar kampus utama dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta kembali dengan kampus Malukunya akan menerima 156, dan tidak lagi untuk jalur umum, tapi semuanya adalah jalur khusus, alias untuk nelayan, pembudidaya, petambak garam di Maluku. 156 orang saja. Kenapa tidak dibatasi? Karena ini sesuai dengan kapasitas asrama kita. Ya, kapasitas tempat tidurnya, kapasitas area untuk belajarnya itu sudah ditentukan. Kami punya kapasitas di SUPM Heru sendiri dengan student body ini adalah sejumlah 560 orang. Jadi untuk menutupi kekurangan di tahun 2023 ini kami hanya bisa menerima 156 orang saja. Namun saya bangga karena tahun ini tidak lagi menerima jalur umum, karena kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah lewat Bapak Menteri adalah semua menerima jalur khusus. Ini adalah pendekatan baca dengan membawa sebuah sistem. Jadi seakan-akan mahasiswa atau taruna itu bekerja di luar. Jadi suasana pabrik, suasana tambak, suasana industri perikanan yang ada di luar perusahaan sana itu ada di dalam kampus. Kita kondisikan, kita ciptakan di dalam kampus itu. Misalnya contoh, seorang taruna atau siswa lulusan SUPM maupun Politeknik Kampus Maluku, dia jurusannya adalah pengolahan hasil laut. Kita siapkan mereka ini menjadi quality control pada perusahaan pengolah ikan. Setidak-tidaknya itu ada fasilitas di sana.
adalah untuk pengolah ikan. Kita punya fasilitas cold store, kita punya fasilitas ABF. Karena tempat itu nanti ketika dia di luar, dia sudah tidak kaget lagi. Setiap hari memang mengalami seperti itu. Ini yang disebut dengan pendekatan kitchen factory. Suasana pabrik di luar sana, suasana industri perikanan di luar sana, suasana kapal perikanan di luar sana, itu ada di dalam kampus, sehingga hari-hari mereka melaksanakan praktek di situ. Jadi tidak kaget lagi. Iya, sudah tidak asing lagi ya kalau setelah lulus bekerja di perusahaan, sudah sehari-hari sudah mengenal dengan peralatan seperti itu. Waktu dia dapat di sekolah. Oh iya. Ya. Dan pendekatan teaching factory ini yang membuktikan bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu bisa melaksanakan pendekatan pembelajaran dengan 70% praktek dan 30% teori kalau tidak punya fasilitas. Oke. Itu cuma cerita nonsen. Bagaimana seorang taruna diajarkan untuk dia bisa melaksanakan pola gerak kapal kalau dia tidak punya kapal latih? Iya. Nah, ini kan lucu. Iya. Jadi suasana pabrik, apapun industri yang ada di luar sana, dari mulai ilmu penangkapan ikan sampai dengan pengolahan maupun budidaya, ada di dalam kampus kami. Buktikan bahwa kita melaksanakan praktek 70%, teorinya hanya 30%. Atau kemarin keramba jaring apung, kita membelajarkan bagaimana cara pembenihan ikan. Berarti kita sudah harus punya ada hatchery air laut. Kita mau belajar tentang bagaimana anak-anak punya cara membesarkan ikan. Kita harus punya keramba jaring apung, sehingga perlakuan tingkah laku ikan, diberi pakan, makan pagi, siang, malam, kemudian mengukur panjangnya berapa, itu sudah diajarkan sejak dia sekolah. Sehingga ketika dia kerja di industri budidaya, tak kaget dia sudah jadi orang hebat. Karena yang kita luluskan adalah ahli madya perikanan terapan. Itu kalau politeknik diploma 3. Kalau dia program diploma 4 yang sekarang kita sudah jalankan itu dia sudah tingkat sarjana sains terapan. Sarjana vokasi. Nah, kalau kita cerita tentang sarjana vokasi berarti tidak teori, tetapi betul-betul dia melaksanakan praktek. Dia adalah di atas ahli, lebih dalam lagi dari ahli. Baik, saya sedikit menyampaikan informasi sejak anak itu diterima, sejak anak pelaku utamanya diterima. Mulai diterima, diperlakukan sebagaimana layaknya seorang siswa. Ada 3 hal yang dia dapatkan di sana. Yang pertama adalah pengetahuan. Itu umum bagi masyarakat. Dimanapun dia sekolah pasti dia mendapatkan pengetahuan. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi ini adalah dia sangat berkaitan erat dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah itu. Apapun lembaga pendidikannya, kalau tidak punya fasilitas pendidikan, susah untuk bagaimana mengembangkan kompetensi, keterampilan. Karena kalau tidak punya fasilitas untuk praktek, paling tidak kita harus bawa siswa itu ke tempat-tempat lain untuk melaksanakan praktek. Nah, apalagi yang sekarang punya kita punya sendiri. Hampir 24, hanya waktu tidur aja jadi tidak melaksanakan praktek. Yang ketiga adalah attitude. Ini yang jarang dimiliki oleh sekolah lain. Karena siklus 24 jam ini kita atur. Mulai dari tidur sampai bangun tidur itu diatur dengan aturan. Attitude inilah yang biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan, dipakai oleh industri, dunia usaha dan dunia industri. Bahkan banyak sekali lulusan kami bekerja di Jepang ini kan attitude, sikap, mental, dan disiplin. Kalau diistilahkan di dalam kampus kami adalah pismendis, fisik, mental, dan disiplin. Ini sebenarnya faktor utama. Jadi sikapnya bagus, fisiknya bagus, mentalnya bagus, karakter bagus, baru dia berilmu dan berkompeten. Nah, tapi itu hanya bisa diciptakan atau dikondisikan manakala ada dalam satu lokasi. Nah, kami dengan sistem boarding school itu kami bisa melakukan itu. Karena tadi 24 jam dengan siklus itu kami lakukan dengan baik. Kapan dia tidur, kapan dia olahraga, kapan dia ibadah, kapan dia makan, kapan dia belajar, kapan dia melaksanakan praktek, ini sudah diatur dengan siklus hidup 24 jam. Kalau di kampus itu kesana itu ada satu benar besar yang kemarin itu. Dari tidur sampai bangun tidur itu diatur. Iya benar. Dan yang paling penting adalah siklus itu dipastikan oleh semua dosen dan guru di sana. Dan saya membagikan ini dengan piket. Karena kalau tidak diawasi oleh seorang pembimbing, orang tua di sana, kita tidak bisa pastikan bahwa siklus itu berjalan. Iya kan Bapak, sebanyak itu ya siswa dan mahasiswa Bapak. Ya, 560 dan setiap hari saya tugaskan itu Bapak dan Ibu dosen minimal 8 orang untuk melaksanakan piket 24 jam. Terbagi, ada yang shift pagi, siang,
sore, makan malam, dan sampai pagi. Jadi orang tua itu begitu enak tidur di rumah, anaknya itu dijaga oleh bapak dan ibu guru, orang tua kedua bagi mereka di sana. Itu untuk memastikan mereka seperti itu. Jadi untuk mewujudkan apa yang sudah SDM disebut, yang baik, ya. SDM yang berkualitas, SDM yang bisa mengelola laut kita Maluku yang luar biasa ini, yang besar ini, yang harus kita kondisikan sehingga kita tidak kalah dengan provinsi SDM, lain. ya, SDM dari provinsi lain atau dari daerah lain. Sebagai pimpinan lembaga Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Maluku maupun SUP Mahir Anak Maluku, saya juga bagian daripada anak nelayan. Saya berpesan kepada kita semua, terutama masyarakat Maluku nelayan, bahwa kesempatan ini sudah diberikan oleh negara. Mari kita mensyukuri, kita lakukan, kita masuk mendaftar, kita pakai kesempatan untuk bisa memajukan strategi kita. Jauh di sana, di tempat jauh di sana, Bapak Ibu mungkin merasakan bahwa tidak pernah terpikir dalam ingatan Bapak Ibu atau tidak pernah terpikir dalam benak Bapak Ibu bahwa anaknya tidak sarjana. Tidak. Kesempatan itu ada di kampus Mahir. Daftar saja, semuanya gratis, pendaftarannya juga gratis. Kita akan bantu Bapak Ibu supaya cita-cita harapan orang tua untuk bisa putra-putrinya bisa menjadi sarjana akan kami tunaikan di sana. Syukuri itu karena ini adalah bagian daripada rahmatan lil alamin, rahmat daripada Tuhan lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hanya pesan saya yang paling penting adalah ketika duduk makan dengan mereka di meja makan, pasti kita semua orang tua pasti akan memberikan pesan yang paling baik itu di meja makan. Di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjuk. Mungkin di kampung sana dia setiap hari dengan kelakuannya A, B, dan C, tapi pasti ketika dia datang di sini, kami akan tunaikan itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjuk. Dimanapun dia berada, kalau dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, saya yakin dan percaya bahwa 4 tahun dia pasti menjadi sarjana sains terapan perikanan dan menjadi kebanggaan kita semua, menjadi kebanggaan Bapak Ibu dan menjadi kebanggaan kami sebagai orang tua di kampus.